Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pertemuan kali ini saya akan bahas tentang etika penulisan artikel ilmiah. Ya. Topik pembahasan ini merupakan topik yang sangat penting dan sangat sensitif. Kenapa? Karena ketika menulis karya ilmiah, ini bebannya berat. Ya. Bebannya berat karena ya memang namanya artikel ilmiah gitu ya. Jadi penulisannya harus beretika. Oke, saya bacakan dulu ya. Di Jerman ada seorang menteri pendidikan nasional Jerman yang bernama Annette Schavan. Ini menghadapi dugaan bahwa sebagian dari tesisnya merupakan plagiat. Jadi Schavan diduga telah mencantumkan kutipan hasil penelitian Sigmund Freud yang diklaimnya melalui sumber asli. Padahal penulis ini mendapatkan kutipan tersebut dari literatur yang mengutip Freud. Artinya, Schavan mengutip Freud dari sumber sekunder. Jadi dia tulis di situ seolah-olah wawancara nih. Atau mengutip dari buku, tapi ternyata tidak wawancara. Dia tidak mengutip dari bukunya Freud, tapi dia mengutip dari sumber-sumber yang lain dikompilasi. Nah, atas dasar tersebut, maka dia dianggap sebagai seorang plagiat. Kasus kedua ini lebih membuat prihatin lagi. Ya. Ada seorang presiden di Hongaria yang bernama Paul Schmidt, ini meletakkan jabatannya pada hari Senin tahun 2012, tanggal 2 bulan 4, setelah gelar doktornya yang dia raih pada tahun 92 dicabut. Ya, hal ini karena adanya gugatan yang menyatakan bahwa Smith ini menjiplak ya, hasil disertasinya yang setebal 200 halaman. Karena tudingan itu kemudian dia mundur dari jabatan presidennya. Di Indonesia ini tidak kalah miris. 1 dari 3 dosen dari universitas yang sangat terkemuka di Indonesia ya, yang bergelar doktor ini terkena kasus plagiat ya. Walaupun ketika dikonfirmasi melalui pesan pendek, ketiga dosen tersebut mengaku tidak ada unsur kesengajaan pencontekan tanpa sumber, hanya teledor saja, tidak mencantumkan sumbernya. Nah, kita bisa lihat ya, dari ketiga kasus ini, ternyata kasus plagiat ini tidak hanya menimpa mahasiswa saja, tapi dosen yang sudah bergelar doktor, presiden, gitu ya, perdana menteri ini juga sangat bisa melakukan plagiarisme. Jadi fenomena plagiasi yang merupakan kasus pelanggaran terberat dalam dunia pendidikan ini harus di stop. Sebuah artikel dari Republika menyatakan bahwa selama tahun 2012 hingga pertengahan 2013 ini lebih dari 100 dosen setingkat lektor kepala dan guru besar di Indonesia tertangkap melakukan penjiplakan atau plagiarisme. Akibatnya 2 dosen dipecat dan 4 lainnya diturunkan dari jabatannya. Dan di kurun waktu itu, ya, sekitar 400 perguruan tinggi swasta atau PTS melakukan pemalsuan data dan pemalsuan dokumen. Ini sungguh mengerikan. Dunia pendidikan yang mestinya menjunjung tinggi tentang kebersihan ketika melakukan karya ilmiah gitu ya, kejujuran melakukan karya ilmiah, menjunjung tinggi etika gitu ya, ternyata malah melakukan tindak plagiarisme. Maka dari itu diperlukan yang namanya etika. Kalau tidak nanti porak-poranda dunia pendidikan gitu ya. Apa sih sebenarnya etika itu? Etika adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai, norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Ya. Jadi orang kalau tidak punya etika, maka pasti dia tidak menjunjung tinggi nilai agama,
pasti tidak menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan, dan pasti tidak punya pranata keilmuan yang baik. Saya contohkan. Kalau Anda ke rumah orang lain, apa yang Anda lakukan? Kalau saya yakin karena Anda adalah orang yang berilmu, yang menjunjung tinggi agama, ya, dan juga moralitas kemanusiaan, pasti ketika Anda bertamu, Anda akan mengetuk pintu. Betul ya? Mengetuk pintu dulu ya. Kemudian Anda mengucapkan salam, Assalamualaikum, selamat pagi, dan seterusnya. Kemudian ketika si tuan rumahnya keluar, kemudian Anda memohon izin untuk menyampaikan maksud dan tujuan Anda bertamu ya, ke rumah orang tersebut. Saya yakin Anda akan melakukan itu. Gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan? Main masuk aja, tidak salam, tidak ketuk pintu gitu ya, nggak sopan, mungkin sepatunya masuk dan seterusnya. Ya, ini dianggap tidak punya etika. Dalam melakukan karya ilmiah pun sama, Anda harus punya etika. Kalau Anda mengutip, ya ditaruh sumbernya. Berarti Anda mohon izin dengan si pembuat tulisan kan, gitu ya. Tulis sumbernya. Nggak boleh mentah-mentah Anda tulis sumbernya itu. Tapi Anda harus Anda parafrase, Anda tulis ulang, gitu ya. Gitu. Oke. Etika penulisan itu punya tujuan. Yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau punya etika, insya Allah temuannya itu akurat. Kemudian kita juga akan melindungi hak kekayaan intelektual dari peneliti, hak kekayaan intelektual orang lain maupun hak kekayaan intelektual kita. Kemudian kita melindungi objek penelitian dari pemalsuan atau kerusakan, ya, sehingga tidak kotor lah ini ya dunia pendidikan. Kemudian kita menjaga reputasi daripada ilmuwan. Anda bayangkan kalau main kutip tanpa melakukan sumber yang jelas, semua diklaim punya kita gitu ya, padahal bukan milik kita, bukan pemikiran kita, maka reputasi keilmuan itu akan hancur. Kemudian menegakkan etika moral dalam berperilaku. Jadi kita jadi pribadi yang jujur. Dimensi etika penulisan karya ilmiah, ya. Dimensi tujuan yaitu kita selaku peneliti, kita berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui publikasi hasil penelitian. Jadi tujuannya penelitian itu kan ada manfaatnya. Apa sih penelitian kita untuk masyarakat? Harus ada manfaatnya. Kalau kita beretika ya dalam menulis karya ilmiah, maka kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu melalui tulisan-tulisan kita. Kemudian dimensi sarana, yaitu kita selaku peneliti akan mencapai tujuan penelitian kita karena kita memperhatikan sistem dan prinsip-prinsip dasar dalam penulisan artikel ilmiah. Dimensi aksi yaitu kita selaku peneliti, kita harus menegakkan kualitas moral dalam penulisan artikel ilmiah kita. Ya, ini selaku peneliti kita harus menegakkan etika ya berdasarkan 3 dimensi ini. Apa saja sih ya yang mengikat kita ya untuk kita tegakkan etika kita dalam penulisan karya ilmiah? Ada beberapa dokumen dalam karya ilmiah, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Yang dipublikasikan seperti buku, jurnal, kemudian proceeding, hak paten, prototipe, ada desain industri, ada merek dagang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak atau belum dipublikasikan, ada skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, manuskrip, working paper, dan lain sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin nanti bisa dipublikasikan. Misalkan Anda menulis skripsi, Anda rasa saya harus orang lain harus baca yang banyak deh gitu ya. Maka saya akan jadikan buku. Nah, itu karya ilmiah yang tadinya belum dipublikasikan menjadi bisa dipublikasikan.
Nah, berbagai macam pelanggaran etika publikasi karya ilmiah. Ini ada banyak sekali contohnya. Yang pertama yaitu plagiarism, yaitu plagiat, ya, plagiat yang dilakukan secara mentah-mentah. Misalkan ada penelitian, sudah ada nih penelitian tentang komodifikasi pernikahan Raffi Ahmad dan Gigi yang ditayangkan di televisi. Kemudian karena sekarang lagi ramai ya menuju pernikahannya Atta dan Aurel, Anda buat ya memang bukan Raffi dan Gigi, tapi Anda tinggal mengganti subjeknya saja. Komodifikasi pernikahan seleb, studi pada pernikahan Atta dan Aurel di RCTI misalkan. Anda tidak benar-benar melakukan penelitian, cuma mengganti subjeknya saja. Ini tidak boleh, ya. Ini namanya plagiarism. Atau misalkan ada penelitian di perusahaan X, Anda ganti sama persis cuma di perusahaan Y, ganti objeknya saja. Itu tidak boleh. Ya. Jelas ya? Oke. Kemudian ada self plagiarism, yaitu plagiat diri sendiri atau autoplagiarism. Misal, saya menulis di proceeding, kemudian saya kutip lagi di jurnal, ya. Tapi saya kutipnya separuh saja atau dikit-dikit saja, satu paragraf saja, gitu ya. Itu tidak boleh kalau saya tidak menuliskan sumbernya, itu tidak boleh, disebut sebagai self plagiarism. Kemudian ada research fraud, ya, ada penelitian yang jadi fraud. Ini ada fabrikasi dan falsifikasi data. Fabrikasi ini adalah membuat data yang sebenarnya tidak ada. Saya tidak melakukan penelitian, tidak melakukan wawancara, tapi kemudian saya bikin sendiri itu seolah-olah wawancara. Ya. Misalkan, saya tidak ke lapangan, tidak menyebar kuesioner, saya isi sendiri kuesionernya. Ini namanya fabrikasi data. Ya. Kemudian ada juga yang namanya falsifikasi data, yaitu mengubah data sesuai dengan keinginan dari peneliti agar kesimpulannya itu sesuai, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini juga tidak boleh. Ya, jadi hasil di lapangan seperti apa Anda rubah-rubah biar hasilnya sesuai dengan hipotesis Anda. Ini tidak boleh. Dua hal ini merupakan hal yang sangat tidak terpuji, ya, kalau saya anggap sebagai pelacuran penelitian, ya, gak boleh, haram. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan data atau informasi yang bukan dari sumber asalnya, ya, ada data bukan dari sumber asalnya, saya kutip saja gitu ya, ini tidak boleh. Kemudian ada salami slicing, yaitu penggunaan data secara berulang pada dua artikel. Ya, saya punya datanya, wawancara di mana gitu ya, kemudian saya tulis di dalam artikel saya sama persis, ya, itu tidak boleh. Kemudian ada pelanggaran hak penulisan, ghost, guess, and give authorship, kepemilikan atau ownership dan ucapan terima kasih. Jadi tidak boleh kemudian kita misalkan menulis bersama teman gitu ya, atau dosennya atau siapa gitu ya, menulis berdua. Sebenarnya Anda penulis utama, tapi kemudian Anda, sudah Bu, saya penulis kedua saja, Ibu saja penulis utama, itu tidak boleh. Penulis utama itu ya punya kontribusi terbanyak. Ya, penulis kedua ya kontribusinya yang terdikit, seperti itu gitu ya. Kemudian publikasi ganda tidak boleh tadi ya. Sudah diterbitkan di jurnal, kemudian diterbitkan lagi di buku, nah itu tidak boleh. Kemudian ada konflik kepentingan, itu juga merupakan pelanggaran etika. Jadi biarkanlah penelitian ini menjadi sesuatu yang tidak ada kepentingannya. Benar-benar kepentingannya adalah kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat. Plagiarism and self-plagiarism. Whereas plagiarism refers to the practice of claiming credit for the words, ideas, and concept of others. Self-plagiarism refers to the practice of presenting one's own previously published work as though it were new.
Jadi plagiarisme itu mengacu pada klaim-klaim, ya, data, kata-kata, ide atau konsep orang lain, kemudian kita klaim menjadi milik kita. Itu namanya plagiat. Ide orang kita ambil, plagiat. Konsep orang kita ambil, itu plagiat. Ya. Kata-kata orang lain atau kalimat orang lain kita ambil, itu juga plagiat. Ya. Sedangkan self plagiarism itu mengacu pada praktek menampilkan karya kita, kata karya diri kita sendiri, seolah-olah menjadi sebuah karya yang baru, padahal itu sudah pernah diterbitkan. Itu juga tidak boleh. Terus caranya bagaimana? Sertakan sumbernya, teman-teman. Ya, sertakan sumbernya. Anda ambil dari mana? Punya diri sendiri juga gitu. Misalkan saya menulis, ya saya tulis Mary gitu ya, atau nama belakang, sorry ya. Jadi Palupi, kemudian tahunnya berapa yang saya kutip itu, kemudian halamannya berapa gitu. Jadi biarpun diri sendiri tetap harus ditulis gitu. Objek dari plagiasi, ya, bisa ide, konsep, kata-kata, kalimat, data, dan benda karya yang lainnya. Ini menjadi objek daripada plagiasi. Tindakan plagiasi pada penulisan karya ilmiah ini ada sanksinya, teman-teman, ya, yaitu di Permendiknas nomor 17 tahun 2010, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam bentuk plagiasi yang ada di perguruan tinggi. Ya, ini jadi plagiat itu secara sengaja atau tidak sengaja mengutip, memperoleh gitu ya. Kemudian Anda tulis tidak menggunakan sumber yang tepat, itu dinamakan sebagai plagiat. Sedangkan plagiator itu adalah orangnya, ya, bisa sendiri, bisa juga kelompok. Kemudian bagaimana pencegahannya? Yaitu dengan cara preventif, ya. Yaitu pimpinan perguruan tinggi harus memberikan sanksi yang ketat, ya. Kemudian bagaimana menanggulanginya? Harus ada tindakan yang represif, ya. Jadi harus ada tindakan bagaimana supaya baik itu mahasiswa, dosen gitu maupun tenaga pendidik tidak kemudian melakukan plagiat. Lingkup dan perilakunya, ya. Kita mengutip pasal 1 ayat 1. Ya, jadi mengacu atau mengutip istilah secara acak, ya, maupun tidak acak gitu ya. Gagasan orang lain, pandangan orang lain, teori orang lain, tapi tidak kita cantumkan sumber yang memadai. Kemudian kita rumuskan pakai kalimat sendiri, tapi juga tidak ada sumber yang memadai. Kemudian kita menyerahkan karya kita atau hasil tulisan kita dipublikasikan tanpa menyatakan sumbernya. Ya, jadi sekali lagi bahwa sumber itu sangat penting di dalam penulisan karya ilmiah. Yang dimaksud sumber, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa sumber itu bisa sendiri, bisa juga sumber itu kelompok gitu ya, yang masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau mengatasnamakan badan gitu ya, atau perseorangan, anonim gitu ya, berupa karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan atau dimuat dalam bentuk tertulis. Jadi tidak boleh walaupun itu omongannya orang di video misalkan atau tulisan, itu tidak boleh main kutip, tetap harus ada sumbernya. Jadi yang dimaksud dengan yang dibuat pasal 1 itu apa saja yang dibuat? Komposisi musik, perangkat lunak komputer, ada fotografi, ada lukisan, ada sketsa, ada patung, ada karya ilmiah. Nah, ini yang dibuat, yang tidak boleh sembarangan kita kutip atau kita tiru gitu ya. Nah, kalau yang diterbitkan apa saja? Yang diterbitkan itu bisa menjadi buku, ya, artikel, kertas kerja, isi atau laman elektronik gitu ya, hasil karya atau karya ilmiah yang tidak termasuk 1 sampai dengan 4. Nah, ini yang diterbitkan. Sedangkan yang dipresentasikan, ini misalkan ada presentasi di depan umum, ada di YouTube misalkan, presentasi di radio, TV, atau di media manapun gitu ya, maka ini tidak boleh main dikutip-kutip begitu saja. Ya. Self plagiarism, ya, itu tadi misalkan kita mengakui karya kita sendiri yang sudah lama, ya, kita tidak cantumkan citasinya, kemudian kita kutip. Jadi tidak boleh ada sebagian atau seluruh karya ilmiah yang sudah diterbitkan sebelumnya kemudian
kita kutip tanpa menulis rujukan yang baku, itu tidak boleh. Itu disebut sebagai self plagiarism. Beberapa kasus plagiasi, copy paste, misalkan ya copy paste kalimat dari karya ilmiah orang lain tanpa acuan yang baku. Ya. Kemudian menambah teks ya dari karya ilmiah orang lain, sudah ada kita tinggal nambahin saja, itu juga tidak boleh. Kemudian melakukan substitusi kata, diganti-ganti saja kalimatnya, itu juga tidak boleh. Kemudian mengubah kalimat aktif menjadi pasif, itu tidak boleh. Melakukan parafrase tanpa acuan, itu juga tidak boleh. Jadi semua ini bisa dilakukan kalau kita menyertakan sumber. Nah, sanksinya apa saja? Bagi mahasiswa, sanksinya ada teguran, peringatan tertulis, penundaan memberikan hak, misalkan harusnya sudah lulus tapi tidak diluluskan gitu ya, membatalkan nilai atau memberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat, dan juga ijazah juga bisa dibatalkan. Ini untuk mahasiswa. Untuk dosen ini sama juga, dosen ini juga bisa dikenai sanksi. Apa saja sanksinya? Sama ya, bisa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, misalkan terkait dengan gaji gitu ya, atau tunjangan. Kemudian penurunan pangkat dan jabatan akademik. Kemudian penundaan atau pencabutan jenjang yang lebih tinggi, misalkan profesor dicabut gelar profesornya atau doktor dicabut gelar doktornya gitu ya. Memberhentikan secara hormat maupun tidak hormat. Dan juga bisa juga pembatalan ijazah dari perguruan tinggi. Jadi plagiarisme itu bisa ditanggulangi sebenarnya apabila misalkan kita memberikan sumbernya ya, memberikan sumbernya. Untuk itu maka penulisan karya ilmiah harus sesuai dengan etika ya, mengikuti petunjuk penulisan. Kemudian menggunakan data hasil olahan tidak secara berulang-ulang, tapi sesuai dengan kaidah. Kemudian melakukan rujukan yang diambil langsung dari sumber aslinya. Menulis semua sumber acuan di daftar pustaka. Jadi kalau ada di daftar pustaka, di isinya harus ada sumbernya. Kalau ada sumber di isinya itu ada sumbernya, berarti daftar pustakanya juga harus ada gitu ya. Kemudian tidak melakukan klaim atas hasil penelitian yang dibiayai pihak lain. Punya orang lain kita aku, itu tidak boleh. Ya. Kemudian mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak yang berhak. Misalkan terima kasih kepada siapa itu yang berhak, kita ucapkan terima kasih, yaitu etika ya. Kemudian kalau misalkan ada narasumber yang tidak ingin sampaikan namanya dengan jelas, ya kita harus mengikuti itu ya etika penulisan ya. Kemudian tentu saja menggunakan bahasa yang baik. Nah, ini ada beberapa contoh penjiplakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, sangat ringan tapi juga cukup mengganggu gitu ya, karena tidak tepat sehingga bisa berbeda artinya dan karena bukan karya ilmiah ya, sebenarnya bisa digugat gitu ya, sebenarnya bisa digugat. Jadi fried chicken, Kentucky fried chicken ditulis fried chicken ya, teman ayam. Nah, ini lucu sekali ya. Central ponsel, ponselnya pakainya C ya, servisnya pakai C. Voucher aksesoris, jual beli HP secondnya tuh pakai gitu, secon gitu ya, bukan pakai D. Halte flyover, bukan flyover ya, tapi flyover. Nah, ini yang lucu ini ya. Lotus Zalizia nomor 29 Pare ya. Fasilitas hotelnya hot, harusnya cool ya, water, tapi ini cook water ya, jadi masak air. Kemudian full AC, TV LCD, free wifi, tulisannya free wifi, berarti istrinya bebas ya. Nah, ini artinya sudah berbeda gitu ya. Kemudian ini seminar nasional dan workshop guru goblok, maksudnya ini guru-gurunya ini menulis blog gitu ya, sudah mulai menulis blog tapi ditulisnya goblok. Nah, ini artinya bisa berbeda ya, itu ya. Jadi hati-hati ketika menulis kutipan tidak sesuai dengan sumbernya, hasilnya bisa berbeda. Hasilnya bisa tidak sesuai dengan etika. Hasilnya bisa merugikan diri sendiri, dunia keilmuan maupun orang lain yang kita plagiat ya. Oke, teman-teman,
Dari saya cukup sekian informasi hari ini. Untuk tugas nanti ada informasinya di kolom tugas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.